Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi Allah kesehatan yang barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar tentang sel pada pertemuan yang ketiga. Nah, untuk yang pertemuan ketiga ini kita belajar tentang transportasi pada membran. Kalau kita belajar transportasi pada membran, berarti yang kita bahas adalah tentang difusi dan osmosis. Nah, sebelum sampai ke konsepnya, harus tahu adalah beberapa istilah. Satu, zat terlarut, kemudian ada zat pelarut, kemudian ada konsentrasi, kemudian ada hipertonik, kemudian ada isotonik dan hipotonik. Nah, itu semua harus paham dulu sebelum kita masuk konsep difusi sama osmosis. Itu nanti ke apa yang ibu sebutkan tadi nanti dijawab pada bukunya, kemudian nanti kirim ke ibu ya. Nah, sekarang ibu akan mempraktekkan tentang praktikum mengenai difusi dan osmosis. Untuk hari ini tentang osmosis saja dulu. Nanti kalau untuk difusi nanti ibu akan bicarakan saja. Nah, ibu punya 2 gelas aqua. Yang pertama ini adalah yang berisi air biasa. Nah, yang ini sebelumnya awalnya ini tidak dimasukkan dulu ya. Ini mentimun, boleh nanti pakai wortel, boleh nanti pakai kentang, terserah. Ini air biasa dan ini air garam 10%. Nah, nanti air biasa ini dan air garam ini kita masukkan masing-masing 1 mentimun ke dalamnya. Seperti ini, Nah, ini kita tunggu kira-kira sekitar 15 menit sampai 30 menit atau 20 menit boleh. Nah, setelah itu kita lihat apa yang terjadi sama mentimun. Kalau misalnya lembek atau misalnya keras atau misalnya bertambah ukurannya atau bagaimana, itu dicatat. Dilihat saja nanti apa penelitiannya di internet ya. Kemudian setelah itu mentimun ini kira-kira kalau misalnya kita keluarkan seperti ini. Nah, kita keluarkan seperti ini setelah 15 menit terendam, apakah dia keras? Apakah dia bertambah lembek? Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang pertama, 1, jika mentimun ini kita rendam di dalam air biasa, apa yang terjadi? Kemudian jika direndam di dalam air garam 10%, apa yang terjadi? Ya, setelah itu bandingkan teksturnya. Tekstur mentimun ini pada air biasa dan air yang 10%. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama adalah menjawab konsep-konsep yang tadi sebelum difusi dan osmosis. Yang kedua, menjelaskan mengenai apa yang terjadi jika ini mentimun dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air biasa dan berisi air 10%. Ini kalau untuk sel tumbuhan. Sekarang kita ganti kalau sel ini adalah sel hewan. Misalnya kita memasukkan sel usus ayam atau sel apa saja, apa yang terjadi sama air dan sama air garam 10%. Oke ya, demikian saja. Nanti dikirimkan jawabannya ke ibu lewat Google Classroom. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.